Guglielmo Marconi adalah seorang penemu, dan juga pemegang banyak hak paten atas teknologi wireless. Meskipun awalnya ditolak di negara asalnya, Marconi akhirnya meraih pengakuan dan pujian global atas penemuannya. Ia bahkan meraih hadiah Nobel Fisika pada tahun 1909 atas karyanya. Guglielmo Giovanni Maria Marconi, lahir di Palazzo Marescalci di Bologna, pada tanggal 25 April 1874, ayahnya Giuseppe Marconi, merupakan seorang bangsawan Italia, dan pemilik tanah dari Porretta Terma. Sedang ibu Marconi sendiri, Annie Jameson, merupakan cucu perempuan John Jameson dari Dublin, pendiri Skotlandia. Marconi tidak bersekolah saat kecil, dan tidak melanjutkan pendidikan tinggi formal. Sebaliknya, ia belajar kimia, matematika, dan fisika di rumah, dari serangkaian guru privat yang disewa oleh orang tuanya. Salah seorang mentor pentingnya adalah Profesor Vincenzo Rosa, seorang guru fisika sekolah menengah di Livorno, yang mengajarkan Marconi dasar-dasar fenomena fisika, serta teori-teori baru tentang listrik saat ia berusia 17 tahun. Pada usia 18 tahun, Marconi berkenalan dengan fisikawan Universitas Bologna Augusto Righi, yang telah melakukan penelitian tentang karya Heinrich Hertz. Righi mengizinkan Marconi untuk menghadiri kuliah di universitas, dan juga menggunakan laboratorium dan perpustakaan universitas. Pada usia 20 tahun, Marconi mulai melakukan percobaan pada gelombang radio. Ia membangun banyak peralatannya sendiri di loteng rumahnya di Villa Grifone di Pontecchio, Italia, dengan bantuan kepala pelayannya. Pada suatu malam, di bulan Desember 1894, Marconi mendemonstrasikan pemancar dan penerima radio kepada ibunya, sebuah perangkat yang dapat membuat bel berbunyi di seberang ruangan, dengan menekan tombol telegraf di bangku. Dengan dukungan ayahnya, Marconi terus membaca literatur dan menyerap ide-ide fisikawan yang bereksperimen dengan gelombang radio. Musim panas tahun 1895, Marconi memindahkan eksperimennya keluar ruangan, di tanah milik ayahnya di Bologna. Ia mencoba berbagai susunan dan bentuk antena. Tetapi, meskipun telah mengalami banyak perbaikan, ia hanya mampu mengirimkan sinyal hingga 800 meter atau 0,5 mil. Jarak yang diprediksi Oliver Lodge pada tahun 1894 sebagai jarak transmisi maksimum untuk gelombang radio. Sebuah terobosan datang pada musim panas tahun 1895, ketika Marconi menemukan bahwa jangkauan yang jauh lebih besar dapat dicapai setelah ia menaikkan tinggi antenanya dan meminjam dari teknik yang digunakan dalam telegrafi kabel, membumikan pemancar dan penerimanya. Dengan perbaikan ini, sistem tersebut mampu mentransmisikan sinyal hingga 2 mil atau sekitar 3,2 km dan melewati perbukitan. Marconi mengajukan permohonan kepada Kementerian Pos dan Telegraf Italia, yang saat itu berada di bawah arahan Maggiorino Ferraris. Ia menjelaskan mesin telegraf nirkabelnya dan meminta pendanaan, tetapi tidak pernah mendapat tanggapan. Pada tahun 1896, Marconi berbicara dengan teman keluarganya Carlo Gardini, konsul kehormatan di Konsulat Amerika Serikat di Bologna, tentang meninggalkan Italia untuk pergi ke Inggris Raya. Gardini menulis surat pengantar kepada Duta Besar Italia di London, Annibale Ferrero, menjelaskan siapa Marconi, dan tentang penemuannya yang luar biasa. Dalam tanggapannya, Duta Besar Ferrero menyarankan mereka untuk tidak mengungkapkan hasil penemuan Marconi sampai setelah paten diperoleh. Ia juga mendorong Marconi untuk datang ke Inggris, di mana ia percaya akan lebih mudah untuk menemukan dana yang diperlukan untuk mengubah eksperimennya menjadi penggunaan praktis. Marconi melakukan perjalanan ke London pada awal tahun 1896 pada usia 21 tahun, ditemani oleh ibunya, untuk mencari dukungan untuk karyanya. Selama di Inggris, Marconi mendapatkan perhatian dan dukungan dari William Preece, Kepala Insinyur Listrik Kantor Pos Umum, GPO. Marconi mengajukan paten pada 2 Juni 1896 dengan nomor paten Inggris 12039, berjudul Peningkatan dalam Transmisi Impuls dan Sinyal Listrik dan dalam Peralatannya, yang menjadi paten pertama untuk sistem komunikasi berbasis gelombang radio. Sepanjang bulan Juli 1896 hingga Juni 1897, Marconi terus melakukan percobaan dan demonstrasi di berbagai tempat. Baru pada bulan Juli 1897, ia akhirnya melakukan serangkaian uji coba di La Spezia, di negara asalnya, untuk pemerintah Italia. Pada tahun 1899, Marconi berlayar ke Amerika Serikat atas undangan surat kabar The New York Herald untuk meliput perlombaan kapal pesiar internasional. Sekembalinya ke Inggris, ia beserta asistennya memasang peralatan nirkabel di atas kapal SS Saint Paul milik American Line yang ia naiki. Dengan peralatan tersebut, ia membawa berita tentang Perang Boer Kedua, yang telah dimulai sebulan sebelum keberangkatan mereka,
kepada penumpang atas permintaan beberapa pejabat dari jalur Amerika. Melalui alat itu juga, ia memberitahukan kepulangannya ketika stasiun Radio Royal Needles Hotel milik Marconi menghubunginya 66 mil laut dari pantai Inggris. Pada 17 Desember 1902, transmisi dari stasiun Marconi di Glass Bay, Nova Scotia, Kanada, menjadi pesan radio pertama di dunia yang melintasi Atlantik dari Amerika Utara. Pada tahun 1904, ia mendirikan layanan komersial untuk mengirimkan ringkasan berita malam ke kapal-kapal yang berlangganan, yang dapat menggabungkannya ke dalam surat kabar di atas kapal mereka. Peran yang dimainkan oleh Marconi Conircable dalam penyelamatan maritim meningkatkan kesadaran publik akan nilai radio dan membawa ketenaran bagi Marconi, khususnya saat tenggelamnya RMS Titanic pada 15 April 1912 dan RMS Lusitania pada 7 Mei 1915. Operator radio RMS Titanic, Jack Phillips dan Harold Bride, tidak bekerja untuk White Star Line, tetapi untuk Marconi International Marine Communication Company. Mereka terus-menerus mengirim berita mengenai kapal mereka yang menabrak gunung es, hingga saat terakhir untuk meminta pertolongan. Guglielmo Marconi juga mendirikan sebuah stasiun radio di Kota Vatikan atas permintaan Paus Pius XI. Stasiun radio ini, yang dikenal sebagai Radio Vatikan, diresmikan pada 12 Februari 1931 dan menandai pertama kalinya seorang paus berbicara kepada dunia melalui radio. Marconi meninggal di Roma pada 20 Juli 1937, pada usia 63 tahun, setelah serangan jantung ke-9 yang fatal. Beberapa sumber menyebutkan bahwa hampir 800 paten diberikan kepada Marconi atau perusahaannya dari waktu ke waktu untuk berbagai penemuan dalam telegrafi nirkabel, telepon, dan juga penyiaran.